Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Nah, yang kita akan pelajari yaitu tentang operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan pecahan. Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan berlaku 1. A per B ditambah C per D itu sama dengan A per B ditambah C per D. Yang kedua, A per B dikurangi C per D itu sama halnya dengan A per B ditambah negatif dari C per D. Yang ketiga, negatif A per B ditambah negatif C per D itu sama halnya dengan negatif dari A per B ditambah C per D. Yang keempat, A per B dikurangi negatif C per D. Nah, ketika negatif bertemu dengan tanda kurang akan merubah bentuk menjadi positif. Sehingga A per B dikurangi negatif dari C per D itu sama halnya dengan A per B ditambah C per D. Nah, kita langsung ke contohnya ya. Untuk contoh yang pertama, 1 per 2 ditambah 1 per 3 itu sama dengan 1 per 2 tambah 1 per 3. Ketika kita hitung, penyebutnya adalah 2 dan 3 ya. Kita cari KPK-nya yaitu 6. Nah, maka hasilnya 3 ditambah 2 per 6. Hasilnya adalah 5 per 6. Untuk contoh yang kedua, 1 per 2 dikurangi 1 per 3. Nah, itu sama dengan 1 per 2 ditambah negatif dari 1 per 3. 2 dan 3 KPK-nya adalah 6, maka hasilnya 3 ditambah negatif 2 per 6. 3 ditambah negatif 2 itu sama halnya dengan 3 dikurangi 2 ya, maka hasilnya adalah 1 per 6. Untuk contoh yang ketiga yaitu negatif 1 per 2 ditambah negatif dari 1 per 3 itu sama halnya dengan negatif dalam kurung 1 per 2 ditambah 1 per 3. Nah, 1 per 2 tambah 1 per 3 tadi hasilnya adalah 5 per 6. Maka di sini hasilnya adalah negatif dari 5 per 6. Contoh yang keempat, 1 per 2 dikurangi negatif dari 1 per 3. Tanda kurang ketemu negatif adalah berubah menjadi positif. 1 per 2 ditambah 1 per 3 hasilnya adalah 3 ditambah 2 per 6 yaitu 5 per 6. Nah, langsung aja kita masuk ke operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan pada macam-macam bilangan pecahan. Untuk yang pertama ya, kita lihat pecahan biasa. Untuk pecahan biasa, yang pertama operasi penjumlahan. Kita ambil contoh 1 per 4 ditambah 1 per 3. KPK dari 4 dan 3 adalah 12. Maka hasilnya 3 ditambah 4 per 12 sama dengan 7 per 12. Untuk contoh yang operasi pengurangan yaitu 1 per 4 dikurangi 1 per 3 itu sama halnya dengan 3 dikurangi 4 per 12. 3 dikurangi 4 adalah negatif 1. Maka hasilnya negatif 1 per 12. Sampai sini paham ya anak-anak? Yang selanjutnya pecahan campuran. Nah, untuk pecahan campuran pada operasi penjumlahan kita ambil contoh 2, 1 per 3 ditambah 1, 2 per 5. Nah, di sini ada bilangan bulat ya, ada 2 dan 1. Kita sisihkan untuk bilangan bulatnya dan bilangan pecahannya. 2 ditambah 1 ditambah dalam kurung 1 per 3 ditambah 2 per 5. 2 ditambah 1, 3. 3 dan 5 KPK-nya adalah 15. Maka 1 dikali 5 ditambah 2 dikali 3. Hasilnya adalah 3 ditambah 11 per 15. Kalau 3 ditambah 11 per 15 ini bisa ditulis seperti ini ya anak-anak. Langsung saja 3, 11 per 15. Oke, yang selanjutnya untuk operasi pengurangan pada pecahan campuran. 2, 1 per 3 dikurangi 1, 2 per 5. 2 dikurangi 1, 1. Ditambah dalam kurung
1/3 dikurangi 2/5. Nah, ini ketika 1/3 dikurangi 2/5, maka hasilnya 1 kali 5 dikurangi 2 dikali 3 per 15. 1 ditambah, nah ini 5 dikurangi 2 dikali 3 kan 6 tuh. Berarti 5 dikurangi 6 adalah negatif 1. Maka hasil dari pecahan dalam kurung ini adalah negatif 1/15. 1 ditambah negatif 1/15. 15 dikali 1, nah taruh sini ya, 1 kali 15 dikurangi 1. Hasilnya adalah 14/15. Yang ketiga, kita lihat untuk pecahan desimal. Nah, pecahan desimal untuk penjumlahan. Contohnya yaitu 1,3 ditambah 0,4. Ini sama halnya dengan 1,7. Ini kan satu angka di belakang koma. Ini juga satu angka di belakang koma. Bisa langsung kita tambahkan. 13 tambah 4, 17. Langsung taruh satu angka di belakang koma. Untuk contoh pengurangan, 1/3 dikurangi 1,3 dikurangi 0,4. Ini sama halnya dengan 13 dikurangi 4 ya. Jawabannya adalah 9. Karena ini satu angka di belakang koma dan ini satu angka di belakang koma, sehingga di sini dituliskan satu angka di belakang koma juga, maka hasilnya adalah 0,9. Nah, yang selanjutnya sebentar ya. Nah, ini sifat operasi penjumlahan pada bilangan pecahan. Yang pertama adalah sifat komutatif. Sifat komutatif ini bentuknya adalah A per B ditambah C per D itu sama halnya dengan C per D ditambah A per B. Kita langsung ke contoh soalnya ya. Negatif 2/3 ditambah negatif 1/4 itu sama dengan negatif 1/4 ditambah negatif 2/3. Nah, kita hitung ya. Untuk negatif 2/3 tambah negatif 1/4 nih, KPK-nya adalah 12. Maka negatif 8 ditambah negatif 3/12. Sedangkan yang ini, sisi kanan nih, KPK-nya sama-sama 12 nih. Nah, di sini negatif 3 ditambah negatif 8/12. Pada sisi kiri, ketika dijumlahkan, negatif 8 ditambah negatif 3/12 adalah negatif 11/12. Sedangkan pada sisi kanan, negatif 3 ditambah negatif 8/12 hasilnya adalah negatif 11/12. Jadi, ketika negatif 2/3 ditambah negatif 1/4 itu hasilnya adalah negatif 11/12, maka sama halnya dengan ketika dibalik. Negatif 1/4 ditambah negatif 2/3 itu sama halnya, jawabannya adalah 11. Negatif 11/12, mohon maaf. Yang kedua, sifat asosiatif. Nah, bentuk dari sifat asosiatif, A per B ditambah C per D dalam kurung ya, baru ditambahkan E per F. Itu bisa kita hitung, bisa kita tuliskan menjadi A per B ditambah dalam kurung C per D ditambah E per F. Oke, langsung saja kita ke contoh soal ya. Contoh soalnya, dalam kurung 1/2 ditambah 1/3, nah baru ditambahkan 1/4. Itu bisa kita tulis menjadi 1/2 ditambah, kurungnya pindah ya. Kurungnya pindah ke sini. 1/3 ditambah 1/4. Kita hitung dulu dalam kurung. 2 dan 3, KPK-nya adalah 6. Jadi 3 ditambah 2/6. Nah, sedangkan di sini 3 dan 4, KPK-nya adalah 12. Maka hasilnya 4 ditambah 3/12. Ini turun ya, 1/4, 1/2-nya turun. Nah, hasilnya di sini adalah 5/6 ditambah 1/4. Sedangkan yang di sini 1/2 ditambah 7/12. 6 dan 4 KPK-nya adalah 24. Sedangkan 2 dan 12 KPK-nya juga 24. 24 dibagi 6 adalah 4. 4 dikali 5 adalah 20. Kita tulis di sini. Di sini 24 dibagi 4 adalah 6.
6 dikali 1 adalah 6, tulis di sini. 24 dibagi 2 adalah 12. 24 dibagi 12 adalah 2, baru dikalikan 7, yaitu 14. Nah, pada sisi kiri, 20 ditambah 6 yaitu 26. Pada sisi kanan, 12 per 14 yaitu sama-sama 26. Maka, sifat asosiatif dan sifat komutatif berlaku pada operasi penjumlahan bilangan pecahan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat operasi pengurangan pada bilangan pecahan ya. Catatan, sifat komutatif dan sifat asosiatif tidak berlaku pada operasi pengurangan dan hanya berlaku pada operasi penjumlahan. Kita buktikan ya. Nah, yang pertama kita buktikan untuk sifat komutatifnya terlebih dahulu. Jadi, bentuk A per B dikurangi C per D itu tidak sama dengan C per D dikurangi A per B. Langsung saja ke contoh soal ya. Negatif 2 per 3 dikurangi negatif 1 per 4 itu tidak sama dengan negatif 1 per 4 dikurangi negatif 2 per 3. Nah, kita hitung ya. Untuk sisi kiri yaitu negatif 8 dikurangi negatif 3 per 12. 12 adalah KPK dari 3 per 4. Nah, pada sisi kanan yaitu sama ya, KPK-nya juga 12. Di sini negatif 3 dikurangi negatif 8 per 12. Negatif ketemu tanda kurang akan menghasilkan bentuk positif. Di sini juga ya, tanda kurang ketemu dengan negatif akan menghasilkan bentuk positif. Maka negatif 8 ditambah 3 yaitu negatif 5 per 12 dan negatif 3 ditambah 8 di sini positif 5 per 12. Bentuk negatif 5 per 15 tentu tidak sama dengan bentuk 5 per 12. Maka sifat komutatif tidak berlaku pada sifat operasi pengurangan bilangan pecahan. Sifat yang selanjutnya yaitu asosiatif. Nah, asosiatif ini bentuknya yaitu A per B dikurangi C per D dikurangi E per F itu tidak sama dengan A per B dikurangi dalam kurung C per D dikurangi E per F. Kita langsung saja ke contoh soalnya ya anak-anak. 1 per 2 dikurangi 1 per 3 dalam kurung ya, baru dikurangi 1 per 4 itu tidak sama dengan ketika 1 per 2 dikurangi dalam kurung 1 per 3 dikurangi 1 per 4. Nah, ini dalam kurungnya ketika kita hitung akan menghasilkan bentuk seperti ini. 3 dikurangi 2 per 6. Yang ini 4 dikurangi 3 per 12. Ini 1 per 4-nya turun, 1 per 2-nya juga turun ya. Pada sisi kiri menghasilkan bentuk 1 per 6 dikurangi 1 per 4. Pada sisi kanan menghasilkan bentuk 1 per 2 dikurangi 1 per 12. Maka yang pada sisi kiri, nah ini 4 dikurangi 6 per 12. Tidak sama dengan 12 dikurangi 2 per 24. Nah, pada sisi kiri menghasilkan negatif 2 per 24. Sedangkan pada sisi kanan menghasilkan 10 per 24. Nah, jadi 1 per 2 dikurangi 1 per 3, setelah itu dikurangi 1 per 4, menghasilkan negatif 2 per 4. Negatif 2 per 24. Sedangkan jika 1 per 2 dikurangi 1 per 3 dikurangi 1 per 4 akan menghasilkan bentuk 10 per 24. Nah, bentuk 2 per 24 dan 10 per 24 adalah dua bilangan pecahan yang tidak sama nilainya. Sehingga terbukti bahwa sifat komutatif dan sifat asosiatif tidak berlaku pada operasi pengurangan bilangan pecahan. Baik, terima kasih anak-anak. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis. Semoga ilmu yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.